Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mulyani, SDN 3 Bantan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah aksi nyata yang saya lakukan untuk modul 1.4 Budaya Positif. Halo Bapak Ibu guru hebat, mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Aksi nyata yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama kelas 4. Kesepakatan kelas nanti akan Ibu jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita terapkan sehingga kita menjadi kelas yang punya budaya positif, ya, punya budaya positif. Paham semua? Paham. Ini Bu bagikan, nanti jawabannya silakan ditempel di sini, ya. Tempelkan nanti setelah ditempel baru kita sepakati. Dari jawaban-jawaban yang ada kan macam-macam jawabannya berbeda-beda. Baru kita sepakati bersama jawaban yang paling banyak meyakini apa. Misalnya kelas yang nyaman itu paling banyaknya sukanya seperti apa, kan? Paham kan? Ibu bagikan, kamu jawab sesuai keyakinan yang kamu punya. Jangan terbalik jawabnya. Ini boleh ya, bisa 10 pertanyaan boleh. Kecil aja. Jawab aja 1, 2, 3 pakai nomor aja. Pertanyaannya apa yang ditulis lagi, paham? Hah? Understand kan? Understand. Ini 2 ya. Kalau bisa 1, kalau bisa semua boleh. Dah. Sekarang anak-anak ibu sudah selesai menjawab pertanyaan pemandu untuk kesepakatan kelas. Ya, kita ambil kesimpulan bersama dari jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan. Pertama, siswa yang baik itu harus 1. Disiplin, rajin, semangat, disiplin. Ada lagi, tepat waktu, disiplin, pakaian rapi dan disiplin, rajin, semangat belajar, disiplin, rajin belajar dan semangat. Nah, berarti kita harus disiplin. Ada lagi tadi harus apa lagi?
Saling tolong menolong. Jadi siswa di kelas ini harus saling tolong. Yakin bisa saling tolong menolong? Selanjutnya, saat belajar kita harus fokus. Lagi. Mendengarkan guru. Semangat belajar, fokus belajar. Nah, berarti ini fokus dalam belajar. Jadi saat belajar tidak boleh dengan main. Kalau gini, ini kamu yang semua yang jawab ya, berarti ini keinginan dari hati masing-masing harus dilaksanakan. Saat ujian, pertanyaan Bapak tuh nomor 6. Ujian harus diam katanya, diam, biar kita fokus. Saat ujian kita harus fokus dan diam. Saat ujian kita harus tidak ada menjawab, ada jujur ya, jujur dan konsentrasi. Diam dulu, jujur, konsentrasi. Berarti di sini adalah saat ujian kita jujur. Sebenarnya jujur ini tidak hanya saat ujian ya. Saat berteman kita juga harus jujur. Jujur dalam perbuatan. Bisa melaksanakan? Bisa. Selanjutnya ke-7. Kita harus jatuh. Dan baiklah anak ibu, ini sudah ibu tuliskan hasil kesepakatan kelas dari setiap jawaban yang anak-anak ibu berikan ya. Ini adalah kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan ke kelas. Yakin bisa melaksanakan ini? Yakin bisa jadi anak yang disiplin, berpakaian rapi, punya semangat belajar, menjaga kebersihan, menghargai pendapat teman, saling tolong menolong, fokus dalam belajar, jujur dalam perbuatan, sopan dan santun, mengucapkan terima kasih dan maaf, lalu bertanggung jawab pada tugas. Yakin semua? Jika yakin, bisa diterapkan? Bisa. Sekarang supaya resmi, ibu minta semua buat tanda tangan di sini. Paris ngantri, Riz. Paris. Kasih nama tanda tangan. Bak. $4. Buatlah. Sini. Ya, boleh di sampingnya sebelahnya. Sebelah tadi. Mana dia? Apa tuh? Dolar. Dolar. Tangan tuh debu. Aja. Mana-mana boleh ya. Harus. Asal jangan di dinding kelas. Di sini datang. Di muka itu langsung boleh. Kau susah? Woi. Woi. Foto-foto juga. Hah, foto? Ini kalau nak berhenti gini aku. Ini kalau nak berhenti kejam. Tahu aku. Dan apa? Udah, belum 15 tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 lagi. Aja. 12. Berarti Sebenarnya gitu, Bu. 13. itu baris tuh. Kenapa enggak pakai kertas? Susah, Bu. Nih, aku tuh. Malu. Oke.
5, 6, 7. Cepat sih, tiga pula. Video kan lah sih yang foto kan. Satu saya dulu. Hah? Iki pati. Apa lagi? Cepat. Berarti. Iya, tangan Pak. Apa nih? Pagi. Bupati Bengkalis. Bupati Pambang. Ini bukannya Bu, Ibu. Selanjutnya, saya melakukan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat para tenaga pendidik dan pendidikan SD 3 Banten. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bu Desi. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai acara seminar ini dengan membaca basmalah. Kita lanjutkan masuk ke acara inti, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mufti Ali SPD kepada Bapak Dipersil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita beristighfar. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga kita diampuni dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته أجمعين ثم خصوصا على الإله والسلطان والجاه شمس القدر جينا الله ثم خصوصا على جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا على الدرجات وتبلغنا بالمسويات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرضائم وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبدك ونحن عبدك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Mulyani SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang sudah memimpin acara seminar pada pagi hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Ini modul yang terakhir di modul 1 selama pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti 2 bulan belakangan. Sebelumnya saya ucapkan
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu yang telah diberikan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mempelajari tentang budaya positif. Di sini saya bukan lebih hebat atau lebih bagus dari Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif ini. Budaya positif sendiri itu dari kata budaya sendiri, Bapak Ibu, budaya ini adalah kebiasaan. Nah, kenapa penting dipelajari? Karena budaya positif ini nanti akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini nanti akan membantu kita dan anak-anak kita untuk memiliki karakter yang kuat, karakter yang positif. Maka sekolah, guru dan sekolah harus berusaha menciptakan budaya positif sehingga lingkungan belajar bisa menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Berikut ini konsep inti di dalam model budaya positif yang harus kita pahami bersama. Ini saya juga masih dalam tahap belajar, belum sepenuhnya menguasai 100%. Tapi saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu sehingga kita bisa belajar bersama-sama agar sekolah kita bisa memiliki budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu mengenai segitiga restitusi. Saya rasa Bapak Ibu semua sepertinya pernah mendengar ini bagi yang sudah mengerjakan pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Nah, mengenai perubahan paradigma belajar, pada kurikulum sebelumnya itu pembelajaran tetap ya berpusat pada murid. Pada kurikulum Merdeka ini diperkuat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran itu harus menuntun anak sesuai kodratnya. Oleh sebab itu pembelajaran harus kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan perkembangan peserta didik kita. Proses pembelajarannya bertujuan agar belajar memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita mempelajari tentang miskonsepsi teori kontrol. Selama ini kita mungkin ada sebagian kita yang berpikir bahwa kita manusia dewasa ini bisa mengatur, mengarahkan sesuai kehendak kita apa yang kita mau pada anak didik kita atau siswa kita. Kita berpikir bahwa kalau kita suruh ke kanan, anak itu pasti ke kanan. Kalau kita suruh ke atas, anak pasti ke atas. Anak akan menurut apa yang kita orang dewasa katakan. Nah, itu ilusi bahwa guru ini dapat mengontrol anak. Nah, secara prakteknya, coba Bapak Ibu berdua, yang satu menggenggam tangan, satu orang menggenggam tangan, yang satunya lagi coba gunakan cara apapun supaya teman yang sebelah itu mau membuka genggaman tangannya tadi. Terserah, mau dipaksa, mau dipukul, boleh, bebas, silakan Bapak Ibu. Coba dirayu, terserah mau dipaksa, bebas caranya. Kira-kira bagaimana? Siapa yang menggenggam? Satu aja. Coba dipraktekkan. Kira-kira bagaimana cara
menentukan apa yang harus dia lakukan. Kita hanya memberi arahan. Mau arahannya secara paksa atau secara lemah lembut itu tergantung diri kita. Tapi dia mau membuka tangan atau tidak, itu dari dirinya sendiri kan. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif dan itu efektif dan bermanfaat. Jadi kan ada tadi yang memaksa itu bisa kan dengan cara ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Jadi semua itu hanya ilusi. Terpulang lagi pada kemauan anak sendiri dan kemauan kita mau atau tidak melakukan sesuatu. Ini ada suasana. Izin ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke stimulus respon versus teori kontrol. Nah, ini perbedaannya. Yang kita pikir kebutuhan kita itu sama, namun ternyata kebutuhan kita berbeda. Nah, kita pikir semua orang melihat hal sama seperti kita melihat, tapi ternyata berbeda. Kita lalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, padahal beda pandangan. Nah, kita juga bisa biasa berpikir orang lain itu bisa mengontrol, padahal kita sendiri yang mengontrol diri kita. Walaupun kita terbiasa dengan aturan yang ketat misalnya, tapi kalau pada diri kita tidak secara sadar kita mengikuti aturan atau apa-apa yang diperintahkan dari hati, maka kalau nanti kita keluar dari lingkungan yang tadi, kita akan kembali lagi pada ketidakteraturan, kan? Tapi kalau peraturan itu diri kita sendiri yang meyakini, nah kita akan menjalankan walaupun kita keluar dari lingkungan yang bagus tadi. Kemudian ada pemaksaan pada saat rujukan dan model berpikir menang kalah. Jadi kita dengan anak itu tidak boleh berpikir kita yang menguasai anak, tapi kita harus bersama-sama punya pola pikir menang-menang, win-win solution. Jadi sama-sama bekerja sama. Nah, selanjutnya ini disiplin positif. Disiplin di kepala kita kan biasanya disiplin itu bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi tanggapan? Disiplin biasanya berhubungan dengan sikap gitu ya, dengan ketepatan waktu biasanya kan, dengan ketepatan waktu, patuh pada peraturan gitu kan. Nah, itu tidak salah, benar, tapi disiplin diri itu adalah tanggung jawab yang muncul dari diri sendiri dan dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini sendiri. Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk bertanggung jawab dan kemudian memperbaiki kesalahan tanpa takut pada hukuman ataupun mengharapkan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini paling sering dari kita sekolah dulu. Biasanya kalau salah kita dikasih hukuman oleh guru kita. Kalau kita bagus dikasih hadiah. Itu sebenarnya bukan salah, bukan benar, tapi pada suatu kondisi tertentu penghargaan ini bisa juga menjadi sebuah hukuman. Maksudnya hukuman ini seperti misalnya tidak mengerjakan PR, kita suruh dia membersihkan WC, itu kan tidak nyambung ya Bapak Ibu antara apa kesalahannya dengan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Nah, jadi kita pikirkan apa seharusnya. Jadi model hukuman ini tidak boleh tidak boleh harus berbentuk memperbaiki diri anak kepada kesalahan yang dia buat. Nah, termasuk penghargaan. Nah, di perankingan contohnya kan, bukan tidak boleh membuat ranking, tapi di perankingan ini kita berikan penghargaan secara buah gitu kan kepada anak yang pintar.
Nah, itu akan memberi dampak pada anak yang kurang tadi, yang merasa minder, tidak merasa diberikan kasih sayang yang sama oleh gurunya gitu kan. Jadi pada kurikulum mereka ini boleh memberi penghargaan, tapi tidak boleh secara berlebihan. Semua anak itu boleh mendapat penghargaan di kemampuannya masing-masing. Bukan tidak boleh di ranking, boleh saja. Nah, untuk menerapkan disiplin positif tadi, kita harus paham dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini maksudnya nilai-nilai yang pada umumnya manusia secara universal itu meyakini hal-hal ini. Contohnya Bapak Ibu, nilai toleransi. Semua manusia pasti bersepakat kita harus bertoleransi. Selanjutnya contohnya hormat dan santun, ya, dan kemudian baik dan rendah hati, kejujuran, kemandirian, bertanggung jawab, kerjasama, harus percaya diri, harus komitmen. Rasanya nilai-nilai ini semua manusia pasti bersepakat ini adalah nilai-nilai yang harus ada dalam diri setiap manusia. Itu maksudnya nilai-nilai kebajikan. Ini contoh lainnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, manusia itu biasanya melaksanakan atau melakukan sesuatu itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan menjadi bagian dari kelompok dianggap ada. Nah, terus kekuasaan itu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap punya, bisa memimpin dan punya prestasi. Lalu manusia itu juga butuh yang namanya kebebasan. Manusia itu butuh mandiri, butuh memiliki pilihan, artinya bisa memilih, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan juga yang terakhir, manusia itu punya kebutuhan akan kesenangan. Manusia itu butuh bermain, butuh tertawa, senyum, bahagia, gitu kan? Jadi 5 hal ini harus terpenuhi pada setiap diri manusia, termasuk diri kita sendiri. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kita akan mencari pemenuhan itu dalam bentuk hal lain. Nah, biasanya ini kita temui pada anak-anak kita yang tanda kutip nakal, ya Bapak Ibu. Sebenarnya dia bukan nakal. Bisa jadi pada kasus anak kita Andrian itu kalau dia analisis, itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yang kasih sayang dan kekuasaan. Makanya dia sering adu kekuatan dengan kawannya, ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, terusnya mungkin dia tuh merasa kurang ada penerimaan dan kasih sayang pada dirinya, sehingga dia tuh mencari cara supaya bapak ibu guru memandang dia, gitu kan, dan memperhatikan dia. Nah, jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini ada salah satu atau salah 2 yang tidak terpenuhi, maka manusia cenderung akan memenuhinya dengan biasanya cara-cara yang negatif. Dan itu. Nah, manusia itu punya berperilaku atau berbuat itu. Manusia ini bisa kita dan siswa itu punya motivasi. Ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal ini tidak akan bertahan lama. Kalau tidak diberi motivasi, dia tidak akan berperilaku atau berbuat baik lagi, berbuat yang positif. Kalau tidak ada, misalnya terlambat karena takut dihukum, ya kan? Nah, harus dia datang tepat waktu karena dia takut hukuman. Jadi nanti kalau hukumannya dihilangkan, dia akan terlambat. Itu namanya motivasi eksternal. Itu misalnya belajar supaya nanti dapat hadiah misalnya kan dari orang tuanya. Nanti
hilangkan, dia tidak belajar. Itu namanya motivasi eksternal. Tapi kalau dia belajar itu untuk dirinya sendiri, terpulang tidak ada motivasi dari luar, dia akan tetap belajar. Nah, motivasi internal inilah atau intrinsik inilah yang harus kita usahakan pada anak supaya anak memilikinya, sehingga dia mau tidak kita kontrol atau tidak kita kasih penghargaan, tidak kita hukum, dia tetap berperilaku yang positif, ada budaya positif pada dirinya. Nah, sekarang kita membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada saat kita sekolah, ini paling sering kita dihukum, ya kan? Hukuman ini tidak terencana, bersifat satu arah. Biasanya anak tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Seperti misalnya dia tidak berpakaian seragam lengkap pada ke sekolah, pada saat upacara, tidak ada topi misalnya kan. Nah, dia tidak tahu kalau apa gitu hukuman tidak dapat topi. Tahu-tahu nanti guru piket datang disuruh push up gitu misalnya kan. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu namanya hukuman. Anak akan menjadi tertekan gitu kan, merasa tertekan jiwanya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan di depan. Jadi kalau tidak membawa topi, nanti konsekuensinya A, B, C, gitu kan? Jadi terencana. Jadi anak sudah tahu kalau dia berbuat salah A, konsekuensinya B. Itu sudah dirancang dari awal. Nah, restitusi ini mewadahi konsekuensi tadi. Yaitu siswa ini diajak dulu menyadari kalau konsekuensi ini, siswa ini tidak diajak menyadari kesadaran dirinya dari dalam dirinya. Hanya mengatakan kamu salah nih tidak pakai seragam lengkap. Tapi restitusi kita bertanya pada siswa. Misalnya, tahu tak tadi apa salah pada diri kamu misalnya? Sehingga bapak panggil ke ruangan ini. Kita bertanya dulu apa salahnya. Nanti anak menjawab menyadari sendiri apa kesalahannya. Lalu guru mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menghukumnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi ini yang paling bagusnya kita harus menuju posisi manajer sebagai pengarah. Nah, contohnya ini kasus siswa terlambat upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum, kita biasanya kalau terlambat ini, kita langsung menyuruh anak hormat pada bendera selama 15 menit misalnya, tanpa anak tahu sebelumnya hukuman ini. Jadi anak disuruh menghormat bendera. Tapi kalau yang pembuat rasa bersalah, nah dia berkata begini, ibu guru bapak gurunya, sudah berapa kali nak ibu memberitahu kamu, masih juga terlambat. Ibu betul-betul kecewa sama kamu. Jadi dia tuh merasa bersalah atas ucapan kita. Terusnya, kalau kita sebagai teman, posisi kita teman, kita akan berkata, ayolah nak, tolonglah bantu ibu, ikuti ya aturan sekolah ini. Nah, kali ini nggak apa-apa, besoknya diulangi lagi ya nak. Itu berarti kita sebagai teman dia. Sebagai pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu harus membantu membereskan peralatan upacara. Konsekuensi membantu membereskan peralatan upacara ini sebelumnya sudah dibicarakan pada anak. Kalau dia terlambat, konsekuensinya memang itu. Jadi itu sebagai pemantau. Yang terakhir, kita tidak langsung menjudge dia melanggar peraturan, tapi kita tanya dulu, apa kesalahan kamu? Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dia harus mengingat konsekuensi apa yang harus dilakukannya jika dia melanggar. Dari dirinya sendiri yang memberikan solusi untuk memperbaiki dirinya. Jadi dari kelima posisi tadi, Bapak Ibu bisa merefleksi diri sendiri termasuk diri saya sendiri. Sebab kita sedang berada di posisi yang mana sebagai guru saat ini. Apakah kita sebagai penghukum atau sering merasa sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, atau kita sudah sampai di tahap posisi teman, atau kita sudah sampai di
posisi pemantau. Dan yang terakhir kita sebaiknya memang pada posisi manajer. Jadi kita tidak lagi bersusah-susah untuk istilahnya itu berkeras hati untuk memaksa anak mengikuti kemauan kita. Kita hanya mengarahkan, menuntun anak. Jadi kita sendiri yang tahu posisi mana diri kita saat ini. Kalau saya lebih sering, kalau sekarang ini lebih sering pada posisi pembuat rasa bersalah dari teman. Nah, kalau jadi saya juga masih belajar untuk menuju ke pemantau dan manajer ini. Bagaimana caranya bisa sampai ke situ, sehingga anak nanti budaya positif itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, sekarang kita sama-sama Bapak Ibu dari kalimat ini Bapak Ibu tebak semuanya. Tolong dijawab bersama-sama. Posisi kontrol apakah saya dengan kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Tadi yang tadi pembuat. Ya. Ini pembuat. Kalau kita mengucapkan ini berarti kita pembuat rasa bersalah. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, nih kalau kita keluarkan kalimat ini pada anak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini kalau dia punya masalah? Manajer. Nah, ya, betul ya, manajer. Selanjutnya, kalau kita mengeluarkan kalimat ini, kamu selalu saja salah mengerjakan tugas. Hukum. Ini macam mana nih? Anak-anak kira-kira merasa apa? Merasa bersalah kan? Berarti ini pembuat rasa bersalah. Terus kalau ini, ayolah kerjakan dengan bapak ya. Ini kan mengajak anak lebih dekat. Nah, ini teman. Ini tidak apa-apa juga posisi teman, tapi biasanya untuk anak-anak tertentu dia akan melunjak gitu kan. Jadi tergantung anaknya. Kenapa tugas tidak dikerjakan? Nanti tidak dapat nilai loh. Kira apa nih? Hukum nanti tidak dapat nilai loh. Itu pengancam ya. Dia mengancam anak. Terus kamu tidak berpakaian seragam lengkap. Apa kamu tahu konsekuensinya? Ini? Coba lihat. Pemantau. Selanjutnya. Apa kamu tahu kenapa ibu panggil nak? Bersedia kamu mau perbaiki masalah? Jadi manajer ini dia menawarkan. Nah, selanjutnya kita sampai ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu, apa bedanya ya? Kalau peraturan kelas itu biasanya bersifat satu arah. Kita yang buat, anak melaksanakan. Tapi keyakinan kelas ini kita bermusyawarah bersama anak di dalam kelas untuk menyepakati keyakinan kelas. Kenapa dibilang keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya berbunyi sepatu harus berwarna hitam, gitu kan? Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalau peraturan biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi Bapak Ibu peraturan? Berpakaian yang rapi. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalau di dalam tiket, kerjakan tiket, gitu kan biasanya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Peraturan yang Bapak ingat, yang Bapak Ibu ingat. Misalnya tugas harus dikerjakan, gitu kan? Datang tepat waktu, itu namanya peraturan. Peraturan itu rinci, sama kayak peraturan lalu lintas, rinci. Tapi kalau keyakinan ini kalimatnya umum. Tadi pakai kalimat nilai-nilai kebajikan, yang kejujuran, tanggung jawab, begitu modelnya. Lanjut Kak. Nah, ini dia keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan ini tidak spesifik harus pakai sepatu warna hitam, tidak gitu. Dibuat dalam kalimat positif tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti itu menjaga kebersihan juga. Jadi kita saling menjaga kebersihan. Itu kalimat keyakinan kelasnya. Dibuat dalam kalimat yang positif. Itu sedikit saja, tidak perlu panjang gitu kan? Karena nilai kebajikan ini bisa nanti dirincikan. Tanggung jawab itu dalam bentuk apa? Nanti kita rincikan sama anak gitu kan.
tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan piketnya, gitu kan? Itu bentuk tanggung jawab. Sedikit itu agar siswa mudah memahaminya. Itu harus sesuai kondisi kelas dan sekolah kita. Nah, semua warga kelas, anak, guru itu harus terlibat dalam membuat keyakinan bersama-sama seperti ini. Diberikan anak, kalau saya kemarin striknya anak mengisi pertanyaan tentang nilai kebajikan. Jadi anak mengisi sesuai dirinya. Jadi saya bertanya, siswa yang baik itu seperti apa? Jadi dia jawab, siswa yang pakai pakaian rapi, macam-macam jawabannya ditempel gitu kan. Nanti kami sepakati jawaban yang paling banyak gitu, yang paling banyak. Jadi buat jadi kesimpulan dan keyakinan kelas. Gitu. Nah ini, nanti setelah ini nanti kita tangani prosesnya. Dan terakhir tantangan bersama. Nanti apa-apa yang didapat yang kesepakatan kesimpulan itu nanti guru membuat poster yang bagusnya. Poster yang bagusnya keyakinan kelas kita ini 4 poin atau 5 poin gitu kan. Dirangkum dari yang sudah kita buat bersama anak tadi. Nah, setelah ini segitiga restitusi. Ini alat untuk guru bisa mencapai posisi manajer segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah anak. Nih, ada 3 tahapnya. Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Next. Selanjutnya, menstabilkan identitas itu, prinsipnya kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran bagi seseorang. Kalimat yang kita keluarkan pada anak itu, berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, gitu kan? Ibu di sini bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu mencari solusinya. Kamu kalau dia marah gitu kan, kamu berhak merasa marah, tapi apa solusi dari marah kamu ini supaya lebih bermanfaat gitu kan, positif gitu. Selanjutnya tahap yang kedua, kita validasi tindakan anak tadi. Jadi kita panggil dari anak tadi kan. Jadi kita tanyakan, apa alasan kamu melakukan hal itu? Kita tanyakan alasannya. Alasan anak itu apa? Nanti kita tanyakan terus sampai dia mau menjawab apa alasan dia berbuat negatif tadi. Kita bisa juga melakukan penguatan tidak apa-apa, kita tidak apa-apa misalnya. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih parah dari itu, tapi kamu bisa menahan diri kamu gitu kan. Jadi kita tetap memberi penguatan positif pada anak walaupun anak berbuat salah. Terus kita tanyakan keyakinan tadi. Kan kita sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi kan bersama-sama. Jadi kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Kita kan harus bertanggung jawab kan, gitu kan. Kita kan harus jujur kan. Gitu. Misalnya dia ketahuan mencontek gitu kan di kelas saat ujian. Jadi kita tanya apa keyakinan kelas kita. Nanti dia ingat gitu kan. Ya Bu, kita harus jujur dalam ujian. Berarti kamu sudah melanggar ya, sudah gitu kan. Nanti kita tanyakan apa solusi dari dia untuk memperbaiki kesalahan dia tadi. Harus solusinya dari dia sendiri gitu. Terus ini macam mana? Ini kan? Disconnected. Nah, kalau 4 Connected. nih, kalau 5 sekarang Desi bilang misalnya tunjuk jari gitu kan, tapi ganti gerakannya pakai kepala. Tuh, 1. Boleh saya pakai kepala ya? Nah, oke. Ini senang deh yang Bapak Ibu sakit ya. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Tadi ada sedikit atau ada videonya. Nah, sekarang 1. Harus kompak Bapak Ibu. 3. Ya. 2. Kompak Bapak Ibu macam mana? Ya, lanjut. 4.
Oke, selanjutnya sampai 10 ya Bapak Ibu. 6. Selanjutnya 7. Ya. Kembali lagi 5. 9. 10. Nah, udah beres kan? Nah, kita coba contoh nih, Singke Desi berperan sama Jihan. Jadi Jihan ini istilahnya dia kasusnya itu dia membocorkan ban sepeda temannya. Jadi ada yang melapor sama Desi, kan dia kalau ada laporan dia itu membocorkan ban sepeda temannya. Jadi caranya kita pakai segitiga restitusi tadi. Kita pertama tadi apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan biasa karena kita masih manusia doang pernah kesalahan itu pun pernah buat. Waalaikumsalam, silakan duduk ya. Iya, dah mulai lagi nih. Apa tadi? Sama teman-teman ya. Dina sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Dina tahu tak kenapa dipanggil? Tidak tahu. Betul, tak tahu. Tadi kan ada laporan dari Sike, katanya dia ada ngempeskan ban sepedanya Gina. Betul tak? Ban itu mainannya Gina. Kenapa ya alasannya? Ngempeskan ban sepedanya Gina itu apa alasannya? Saya bercanda, Bu. Bercanda? Nah, bercanda jadi merasa bahagia kalau kawannya susah tuh, merasa bahagia ya. Jadi kira-kira kamu merasa ada salah tak? Mengempeskan ban kawan itu salah tak? Iya. Salah, betul. Kenapa merasa salah? Karena itu perbuatannya tidak baik ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kira-kira kalau kita berbuat salah itu biasa, karena kita manusia semua punya kesalahan. Itu pun pernah buat salah, tak masalah, asal kita mau memperbaiki Nah, sekarang ibu tanya nih, kalau memperbaiki diri, mau tak memperbaiki kesalahan tadi? Mau? Nah, gimana kira-kira nih katanya memperbaiki? Saya akan minta maaf dengan diri. Oh, bagus tuh, minta maaf ya, bagus minta maaf. Nanti keluar dari sini langsung minta maaf sama Gina. Lalu, tapi bertanya lagi nih, kalau minta maaf aja, kira-kira ban sepedanya Gina bisa bagus lagi tak? Kira-kira gimana ya supaya ban sepedanya bisa kembali bagus? Saya akan memompakan. Mompa, bagus ya solusinya. Mompa di mana? Ada bengkel dekat sini? Ada di pertigaan situ ya. Jadi nanti Tia nanti pompa ban sepedanya. Nah, lalu minta maaf. Nah, bisa dilakukan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Putri. Saya siswa kelas 4 SDN 3 Banten. Saya berperan sebagai Gina. Saya merasa praktik ini perlu dilakukan di sekolah agar siswa termotivasi untuk memperbaiki diri tanpa takut pada hukuman. Menurut saya, cara ini kita membuat siswa menyadari kesalahan dan persediaan memperbaiki diri tanpa ada paksaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi itulah kira-kira prakteknya. Diharapkan ini bukan hanya sekedar praktek, tapi betul-betul kalau di lapangan jumpa anak salah, memang itulah guru seharusnya memperlakukan anak. Tanya dulu apa, kenapa, gitu.
kita sedang mencari kebutuhan apa. Jadi kan 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan apa yang tak terpenuhi sama dia tuh sehingga dia melakukan hal yang salah tadi. Dan kalau itu kita tanyakan lagi apa solusi dari dia supaya dia jumpa anak salah. Memang itulah guru seharusnya memperlakukan anak. Tanya dulu kenapa gitu kan, apa salahnya, tanya dulu apa salahnya kira-kira, dan tanya apa salahnya, kenapa berbuat salah dulu. Jadi kita nanya kenapa itu kita sedang mencari kebutuhan apa. Jadi kan 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan apa yang tak terpenuhi sama dia tuh sehingga dia melakukan hal yang salah tadi. Dan kalau itu kita tanyakan lagi apa solusi dari dia supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru, termasuk diri saya sendiri belum lagi bisa sampai lagi ke tahap manajer ini. Jadi segitiga institusi ini diharapkan nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Pertama dulu kita harus buat keyakinan kelas dulu bersama anak. Nanti keyakinan kelas ini, itulah nanti kita amalkan. Nanti kalau anak berbuat salah kita tinggal masukkan lagi. Ini tak kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi anak tahu sendiri apa konsekuensi dan solusi apa yang harus dia lakukan atas kesalahan dirinya. Demikian Bapak. Jadi terakhir penutup dari Desi yang sedang belajar di pendidikan guru penggerak. Ini baru pada modul 1.4, masih ada 2.1. Jadi terakhir penutup dari Desi yang sedang belajar di pendidikan guru penggerak. Ini baru pada modul 1.4, masih ada 2.1 sampai 3.3, masih ada 6 lagi. Nah, jadi semoga dengan bantuan Bapak Ibu semua, dukungan, waktu, tenaga, dan sarana-prasarana dari sekolah yang mendukung Desi sehingga Desi bisa menyelesaikan tiap modulnya dengan baik sehingga nanti bisa lulus di modul terakhir, di postes terakhir dengan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama kepada kepala sekolah Pak Jamil sudah mendukung. Jadi dari pembahasan budaya positif ini kita semua sebagai seorang guru ini harus punya standar kepribadian profesional, pedagogik dan sosial yang harus terus-menerus ingin selalu kita perbaiki. Kita tidak boleh berpuas diri pada diri kita yang sekarang, dan kita harus berproses, termasuk diri Desi sendiri berusaha. Misalnya belum disiplin waktu, Desi harus disiplin waktu, berusaha semaksimal mungkin supaya tidak berasa gerusu lagi, mengerjakan segala sesuatunya harus terencana dengan baik. Terus kita harus menyadari sekarang posisi kontrol kita ada di mana. Dari 5 kontrol tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau kita sudah berada pada posisi yang ideal, itu posisi manajer. Nah, seidealnya kita memang harus menjadi manajer sebagai among para siswa, yaitu untuk menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun jalan siswa untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi belajar itu untuk dia selamat dan untuk dia bahagia, bukan untuk bikin mereka itu tertekan. Dan kita juga belajar itu mengerjakan tugas harus dengan bahagia, jangan sampai tertekan. Ya, demikian Bapak Ibu agar dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Terima kasih atas kolaborasi waktu pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita langsung saja sampai yang pertama dan utama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berbahagia, Bu Desi Mulyani yang telah memaparkan presentasinya yang sebagai kalau guru penggerak khususnya tentang ke-10 terus dijabarkan. Jadi kalau mohon maaf tadi sudah kami alamat kalau saya
perlu ke BKD, lebih saya ke sana, di mana berkas itu tertinggi atau karena sudah banyak sekali map-map yang ada di sana. Dari seminggu yang lalu sudah saya tahu. Saya langsung aja ke inti persoalan Ibu Desi, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Desi yang telah memaparkan prestasinya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru Tenaga Pendidikan yang telah sama-sama hadir mendengarkan, bicara dan melakukan apa yang diharapkan. Kita belajar tidak hanya saya ini pimpinan sekolah, saya sudah guru senior, saya sudah hebat. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Kita belajar dari siapa saja. Apakah kita sesama guru, rekan sejawat mengajar, dan kita belajar tidak takut dengan siswa. Jadi di paparan tadi adalah kuncinya. Guru itu menghasilkan siswa yang baik. Contohnya tadi Ibu Desi disebut namanya adalah Adrian. Kita tahu karakter, watak, perilaku, kehidupan di keluarga itu ada tekanan. Kalau kita lihat kurang peduli keluarganya, tentunya kita sebagai guru, saya ucapkan terima kasih juga Ibu Desi mengamati, menghayati Adrian ini. Ada kekurangan dari mana, segi apa? Mungkin dari keluarganya, karena kurang perhatiannya tadi itu sebetulnya siapa? Kalau di sekolah siapa? Bukan hanya Ibu Desi, karena di kelas 4 Ibu Desi yang mengajar aja, tapi bukan itu. Tapi kita semua, termasuk saya juga. Intinya tadi kan, saya yakin Bapak Ibu cuma kan susunannya kadang-kadang ini terlupa ataupun belum tahu. Nah, kadang-kadang kita menanyakan langsung aja ke intinya, kamu nakal ya gitu, seperti itu. Tapi saya yakin juga ada Bapak Ibu, kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Ada pasti seperti itu. Cuma kan tidak dipaparkan. Tapi dengan adanya ini yang dipresentasikan oleh Bu Desi, kita sudah mulai memahami dan akan paham. Dan saya yakin ada Ibu Desi lagi, guru penggerak yang diistiqamatkan. Jadi kan hanya Bu Desi, tapi semua Bapak Ibu guru yang masih motivasinya tinggi untuk melakukan pembelajaran, untuk merubah karakter anak kita yang dulunya mungkin sedikit nakal, kadang-kadang jahat tak boleh kan itu. Sedikit ada kelainan, perbedaannya, kelainan itu mungkin itu tadi bahasa nakal ketika mungkin kita tidak boleh menyumpah, kita tidak boleh memaki-maki, tidak boleh membentak. Nah inilah yang kita pikirkan. Termasuk saya juga, walaupun saya hanya sisa mungkin 4 bulan lagi, tapi kita bekerja sama, insyaallah kegiatan ini akan terus berjalan. 1.4. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.